Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Wahyuni Widi Nurjana, NIM 1121128 dari kelas 03 Aplikasi Komputer Statistik, Prodi Akuntansi Angkatan 2021 STIE Bank BPD Jateng. Oke, pada video kali ini saya akan mereview tugas dari pertemuan setelah UTS sampai pertemuan sebelum UAS. Untuk mengunjungi blog saya bisa kita cari di Chrome atau di browser lainnya dengan mengetikkan wahdini.wn111283.blogspot.com. Oke, langsung saja di latihan 5 ini ada uji non-parametrik. Nah, di latihan 5 ini ada uji non-parametrik, yaitu uji non-parametrik adalah metode statistik yang digunakan ketika asumsi tentang distribusi populasi tidak terpenuhi atau ketika data tidak terdistribusi normal. Uji non-parametrik tidak bergantung pada asumsi tertentu tentang bentuk distribusi data, sehingga lebih fleksibel dalam menganalisis data yang tidak memenuhi asumsi parametrik. Di uji non-parametrik ini yang umum digunakan itu ada uji Wilcoxon, itu adalah uji tanda tunggal, kemudian ada uji Mann-Whitney, itu ada uji U, kemudian ada uji Kruskal-Wallis, kemudian ada uji Chi-square, ada uji Singh, kemudian ada uji Friedman, ada uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, itu hanya ada beberapa uji non-parametrik yang umum digunakan. Tetapi terdapat juga banyak uji lainnya yang juga berguna tergantung pada jenis data yang kita miliki dan pertanyaan tentang penelitian kita. Kemudian kita ke uji analisis regresi sederhana. Nah, di sini analisis regresi itu memang dapat digunakan untuk tujuan peramalan. Regresi sendiri itu adalah metode statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara variabel terkait atau variabel yang ingin diprediksi dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel prediktor. Nah, dalam konteks peramalan, analisis regresi itu dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel terkait berdasarkan nilai variabel prediktor. Dalam analisis regresi terdapat dua jenis utama, yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Nah, di pertemuan 10 ini kita mengenai materi uji analisis regresi sederhana, di mana itu digunakan ketika hanya ada satu variabel prediktor yang digunakan untuk memprediksi variabel terkait. Contohnya itu jika kita ingin memprediksi penjualan produk berdasarkan biaya iklan yang dihabiskan. Kemudian kita ke uji analisis regresi berganda. Nah, sedangkan untuk uji analisis linier berganda itu digunakan ketika ada lebih dari satu variabel prediktor yang digunakan untuk memprediksi variabel terkait. Contohnya itu jika kita ingin memprediksi harga rumah berdasarkan luas tanah, jumlah kamar tidur, dan lokasi. Kemudian ke uji analisis regresi berganda dalam bidang ekonomi. Nah, regresi berganda dalam bidang ekonomi itu regresi berganda adalah metode statistik yang umum digunakan dalam bidang ekonomi untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel ekonomi yang saling terkait. Dalam regresi berganda terdapat satu variabel dependen atau variabel yang ingin diprediksi dan dua atau lebih variabel independen atau variabel yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Nah, dalam konteks ekonomi, regresi berganda itu sering digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ekonomi, hubungan kausalitas antara variabel-variabel ekonomi, atau untuk membuat prediksi dan estimasi dalam analisis ekonomi. Di sini juga terdapat latihan soalnya ya teman-teman, bisa dilihat sendiri.
Kemudian kita ke uji analisis regresi berganda dalam bidang kesehatan. Nah, untuk regresi berganda dalam kesehatan lingkungan itu adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel lingkungan yang berpotensi mempengaruhi kesehatan manusia. Dalam konteks kesehatan lingkungan, variabel dependen itu biasanya berhubungan dengan status kesehatan, misalnya tingkat kejadian penyakit atau masalah kesehatan tertentu. Nah, di sini juga ada latihan soalnya ya teman-teman. Ini untuk latihan soal 12B nomor 1, kemudian ini untuk latihan soal 2B nomor 2. Kemudian kita ke skala Likert, validitas dan reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini pengertian skala Likert atau Likert Scale itu adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Dengan skala Likert ini, responden itu diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Pertanyaan atau pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini biasanya disebut dengan variabel penelitian dan ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. Nama skala ini diambil dari nama penciptanya, yaitu Francis Likert, seorang ahli psikologi sosial dari Amerika Serikat. Nah, di sini juga sudah ada soal tentang skala Likert. Kemudian untuk validitas dan reliabilitas juga ada soalnya. Nah, untuk validitas itu sendiri yaitu tujuannya membuktikan kebenaran suatu butir. Butir yang dikatakan sahih atau benar apabila butir tersebut mempunyai kontribusi terhadap nilai variabel yang diukur. Nah, untuk keputusan butir valid atau gugur itu digunakan dua cara, yaitu membandingkan nilai RxY hasil hitungan dengan R pada tabel dan membandingkan nilai probabilitas output SPSS dengan nilai probabilitas yang digunakan peneliti. Kemudian untuk reliabilitas itu tujuan utama pengujian reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen apabila instrumen tersebut digunakan lagi sebagai alat ukur suatu objek atau responden. Untuk menguji kereliabilitasan suatu kuesioner itu digunakan metode Alpha-Kronberg. Standar yang digunakan dalam menentukan reliable dan tidaknya itu suatu kuesioner penelitian umumnya adalah perbandingan antara nilai R hitung dengan R tabel. Nah, mungkin itu saja untuk reviewnya. Untuk lebih jelasnya bisa saja kunjungi blog saya ya teman-teman. Nah, di sini sudah lengkap, ada latihan soalnya berupa link YouTube. Kalian bisa klik saja linknya, nanti akan diarahkan ke YouTube. Oke, cukup sekian review dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.